Halo semuanya, balik lagi dengan aku Adamis Prayogi di Iseng Podcast. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya bagi pendengar Iseng Podcast dimanapun kalian berada, baik yang di rumah, baik yang di kos maupun di kontrakan ataupun di dimanapun kalian berada ya. Selamat datang di Iseng Podcast kembali ya. Yang ya notabene baru bisa bikin lagi setelah beberapa hari atau beberapa minggu aku libur dulu buat podcast, dan alhamdulillah bisa bikin lagi di momen libur lebaran kali ini ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu ya, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri bagi teman-teman muslim yang merayakan. Semoga di momen lebaran kali ini ibadah puasa kita yang lalu kemarin itu diterima oleh Allah SWT, dan teman-teman bisa dapat berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, berkumpul dengan sanak saudara segala macam. Yang ya momen-momen inilah yang ditunggu sebenarnya ya, kalau bisa dibilang. Dan aku sendiri belum bisa pulang tahun ini ya, yang kalau bisa dibilang cukup berat, cukup melelahkan kalau enggak pulang rasanya ya. Gimana ya, kalau enggak pulang itu rasanya, kalau ya bahkan banyak yang mungkin kalian tahu lah ya, mungkin kayak lagu-lagu yang dangdut itu, yang Bang Toib itu loh. Nah mungkin kayak gitulah, nggak pulang-pulang gitu kan ya, walaupun ya baru tahun ini aja yang nggak pulang gitu loh. Teman-temanku di sana juga nanyain kok nggak pulang, kok nggak sempat pulang gitu ya. Aku bilang pengen pulang itu pasti ada ya. Temanku juga yang di serantauan juga sama, pengen pulang juga, cuman terlebih di kemarin keluargaku dapat musibah juga, mungkin perlu pengeluaran yang cukup memadai atau mungkin, jadi aku nggak mau terlalu merepotkan keluarga. Kemudian juga ya untuk akses ke rumahku juga perlu kayak, mungkin kalau bisa dibilang double check ya, tapi nggak double check amat sih ya. Pokoknya surat yang perlu dibawa ke tempatku itu memang rada susah. Mungkin kalian udah tahu lah ya tempatnya di mana ya. Nah memang di Pontianak sendiri itu memang dari peraturan gubernurnya itu mintanya PCR, bukan swab antigen yang biasa gitu loh. Tapi ya PCR itu kan di sini cukup mahal. Estimasi kalau kita misalkan naik pesawat yang harganya sekitar 800.000, itu udah bisa dapat 2 tiket loh jatuhnya. Kalau misalkan pakai yang PCR yang harga 900.000 misalkan. Tapi teman-temanku yang ada yang di sini yang pulang ke Kalimantan Barat, itu ada yang dapat sekitar 700, ada yang dapat 800, ada yang dapat 600 bahkan. Nah, itu yang mungkin aku heran aja sih, kok mereka bisa dapat loh segitu, 600, 700 gitu loh. Dan ya dan mereka pulang dengan selamat. Tapi nggak tahu juga sih, maksudnya mereka bakalan pulang lagi ke sini apa enggak, aku nggak tahu juga sih. Tapi teman-teman yang mungkin yang nggak pakai PCR tuh rata-rata pada pulang. Ya, kalau yang di Jawa ya, di Jawa atau di luar Jawa itu pada pulang semuanya, rata-rata banyak pulang. Ada sih beberapa temanku yang nggak pulang juga, orang Kalimantan juga, cuman bukan orang Kalimantan Barat gitu. Dia nggak pulang kayak mungkin karena banyak alasan, yang mungkin dia sempat bilang sih karena agak malas pulang katanya. Ya itu balik lagi ke masing-masing orang ya untuk masalah pulang gitu loh. Dan memang rada berat sih, maksudnya menjalankan ibadah puasa dan lebaran di perantauan itu rada berat. Terhitung, dan kita juga di sini sendiri gitu loh, sendiri membawa diri sendiri gitu, nggak sama keluarga, nggak ada orang yang terdekat yang mungkin tinggal satu kos atau satu rumah sama kita gitu loh. Maksudnya ya you know lah, buka sendiri misalkan, sahur sendiri, bangun sendiri ya, ngandelin jam alarm doang gitu loh jatuhnya. Ya mau gimana lagi kan, ya udah
udah apa ya, udah ya template lah jatuhnya. Kayak dulu pas sebelum pandemi ini juga ya aku sama, awal-awal puasa itu berat banget gitu loh, nggak ada yang bangunin, ya bangunin paling awal-awal doang gitu. Yang bangunin ya ada beberapa orang ya, kayak teman-temanku juga ada yang bangunin aku, orang tua aku juga ada yang bangunin mas waktu itu. Cuman udah di awal-awal, jadi pertengahan kita udah kayak template, udah biasa, udah patternnya gitu loh. Bangun jam segitu, cari makan jam segini gitu loh. Dan ya momen-momen yang pas udah mau mendekati Lebaran, sekitaran 10 hari menjelang Lebaran, itu yang kita tunggu-tunggu. Dan bisa pulang segala macam, beli tiket. Tiket waktu itu rada mahal juga ya. Tempatku dari Jogja ke Pontianak itu cukup mahal menurutku, sampai 1,2 1,1 mungkin ya. Tapi tetap itu mungkin tidak menyurutkan kita buat pulang lah kalau harga segitu mungkin. Ya, mungkin ada teman-teman yang ekonominya nggak terlalu mencukupi, mungkin bisa pakai alternatif yang lain gitu. Tapi lah, sekarang kalau mau pulang harga saat lagi bombardir banget ya, harga-harganya memang lagi pada turun jatuh, mungkin misalkan untuk menarik peminat atau customer. Tapi ya tesnya itu yang cukup memakan biaya sebenarnya ya. Makanya itu aku nggak memutuskan buat pulang juga, ditambah juga keluarga aku lagi terkena musibah gitu. Nah, at least yang ya nggak bisa pulang ya nggak masalah sebenarnya. Cuman ya rada sepi aja sih sebenarnya di kosan. Yang aku maksud bilang sepi adalah di hari pertama misalkan ya. Jadi di hari pertama itu kalau di rumah aku biasanya ya makan sama keluarga dulu. Tapi kalau ini nggak pandemi, aku pulangnya aku lebarannya bukan di Sintang tapi di Pontianak. Di hari pertama, kedua, ketiga. Makan sama keluarga, ngobrol sama keluarga di hari pertama ya. Itu nggak pergi kemana-mana dulu. Pergi ke tempat keluarga itu baru di hari kedua. Itu kalau aku lebaran di Pontianak. Nanti di hari ketiga, keempat aku pulang ke Sintang. Nah itu baru hari pertama pulang kok bisa aja malamnya pergi gitu ke tempat teman, ke tempat siapa gitu kan, tempat guru misalkan ya. Dulu masih zaman-zaman sebelum pandemi ya. Walaupun di pas tahun 2020 yang lalu aku juga melakukan hal tersebut, kayak lebaran ke tempat teman, walaupun itu lebarannya masih di Sintang waktu itu. Aku nggak pulang ke Pontianak waktu itu. Lebaran ke tempat teman, lebaran ke tempat guru hanya ada beberapa guru aja yang nerima tamu gitu loh. Selebihnya dia nggak mau nerima sama sekali. Mungkin masih rada takut ya, tapi sekarang ya mungkin ya which is not di Sintang juga lagi parah-parahnya banget ini, pasien COVID-nya makin meningkat. Aku aja agak terkejut dengan keadaan di sana yang seharinya bisa meninggal sekitar 10 orangan gitu loh. Ya, kita juga berdoa supaya wabah di sana cukup terkendali gitu. Balik lagi ke topik yang kalau misalkan bahas-bahas lebaran. Nah kalau di sini hari pertama alhamdulillah aku sama temanku si Fahri nemenin buat kayak sholat id bareng di masjid kampus. Terus habis itu pulang ke kos, nyemil dikit. Dan ya sebelum hari lebaran aku udah minta salah satu temanku yang mungkin kalian tahu pas dia ngisi di waktu itu ada podcast yang kita bahas soal live streaming. Nah itu si Ika. Nah Ika itu aku hubungin buat tolong di koordinir untuk yuk kita makan yuk di hari pertama lebaran yuk. Kita ngumpul, kita ya kayak lebaran pada umumnya lah di rumah masing-masing gitu loh, makan bareng, cerita bareng, ngumpul bareng gitu kan. Ya itulah yang coba aku buat momen yang memang harus ada di tiap lebaran gitu loh. Nggak mesti kita sendiri-sendiri di kos, nggak mesti. Ya mungkin situasi yang kayak gini ya, yang memang menuntut kita buat jaga diri, buat kita nggak usah sering-sering keluar rumah gitu loh.
Tapi ya mau gimana lagi ya, lebaran loh, lebaran cuy. Nggak ada yang ya wah, nggak sebatas cuman lihat layar laptop doang. Itu hari pertama aku juga video callan sama keluargaku. Itu ya momennya kurang cuy, sumpah kurang. Ya kita tahu lah, cuman ngeliat layar doang, ya wajah doang, itu tidak menutup rasa kangen kita terhadap keluarga gitu loh, ya terhadap orang yang memang kita ajak video callan gitu loh. Itu nggak akan menutupin kalau menurutku ya. Mungkin menurut kalian mungkin ada yang ya udah ya sekedar video callan ya bisa gitu loh. Cuman ya tadi balik lagi ke tadi, itu nggak akan menutup kerinduan kita secara fisik gitu loh. Ya aku ngomongnya secara fisik ya, bukan secara tampilan atau visual gitu loh. Ya kalau secara visual ya gampang, tinggal buka laptop, buka HP, telepon, misalkan telepon, video callan, udah gitu. Tapi ya tadi ada fisik ya, istilahnya pergerakan tubuh kita tuh ada di depan matanya mereka gitu loh. Mau itu keluarga, temen, sana keluarga yang keluarga besar segala macam. Ya terlebih di momen lebaran kan gitu. Lanjut lagi. Jadi aku minta Ika buat tolong dibuatkan kayak minta tolong dimasakin lah sebenarnya. Kalau aku bilangnya minta tolong masakin, tolong masakin gitu kan. Dia sebelum lebaran tuh aku udah minta sama dia. Ya aku juga ngumpulin teman-temanku, juga ngumpulin Fahri, temannya juga ada. Ya dari Sintang lah, anak-anak Sintang lah mungkin. Tapi ya yang datang kan enggak begitu banyak gitu loh. Waktu itu hanya sekitar 5 orang. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton videoku yang terakhir itu di judulnya Tidak Pulang, nah itu bisa tahu ada beberapa orang temanku di situ yang masuk ke frame video gitu. Nah jadinya seperti itu lah ya di hari-hari pertama lebaran. Hari kedua, ketiga yang notabene kalau aku sendiri di Sintang itu atau di Pontianak pasti lebaran ke tempat keluarga atau ke tempat teman. Di hari kedua, ketiga, keempat kayak biasa aja, buka laptop, main game, udah doang. Itu pasti telepon itu malah ngapain hari kedua ketiga. Ya aku bilang yang cuman main game, nonton anime, nonton film, udah. Ya mentok-mentok makan kue kiriman keluarga sih. Kan sebelum lebaran itu kan ada kiriman paket ya makanan gitulah. Makanan kering biasa, lapis segala macam, amplang. Sedap lah pokoknya. Cuman ya Kak, tadi makanan itu tidak menutupin juga rasa kangen kita ke keluarga, ke teman, ngumpul kita sama keluarga segala macam. Ya tipis-tipis lah aku bilang. Tapi tetap kurang aja sih menurutku. Kurang. Ya gimana ya? Rasa kangen kita gitu tetap belum tertutupin gitu. Jadi cukup tertutupin tapi tetap kurang. Nggak puas ya Gi, nggak puas. Iyalah nggak puas cuy, lebaran. Gila. Jadi aku juga mikir, ini balik lagi ke topik yang nggak pulang itu ya. Aku juga mikir kalau aku pulang juga banyak yang harus kupersiapkan gitu loh. Mau pergi ke sini atau mau pulang dari sini ke tempatku atau sebaliknya gitu. Banyak tes yang harus dilalui segala macam, itu cukup repot sih. Cukup melelahkan dan cukup buang uang. Iya sih, menurutku buang uang. Setiap mau pergi, setiap mau berangkat keluar daerah tetap harus tes ya. Memang kita harus mengikuti aturan pemerintah sih terkait dengan tes, terkait dengan larangan mudik segala macam itu ya. Mau nggak mau gitu loh. Tapi tetap aku berdoa semoga tahun depan bisa pulang sih. Semoga tahun depan bisa pulang, bisa kumpul sama keluarga lagi,
bisa kumpul sama teman-teman juga walaupun gak lengkap. Ya aku bilangnya lengkap sih. Oke, mungkin terkait dengan pulang ya tadi ya. Udah sih, paling cuman itu sih yang bisa aku sampaikan di sini. Terlebih buat kalian yang nggak pulang, luar biasa kalian, sumpah beneran. Ya aku baru tahun ini nggak pulang sih. Aku baru tahun ini pun nggak pulang, yang rasanya memang cukup berat, cukup melelahkan gitu loh. Mungkin kalian ada yang ngerasain hal yang sama, nggak pulang, nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa ketemu sama teman, nggak bisa lebaran bareng. Ya begitulah. Kan kalau tradisi aku di sana itu kan lebaran itu tetap datengin ke rumah-rumah keluarga, ke rumah teman, datangin gitu kan, makan, ngobrol, minum, makan makanan berat, contoh kayak lontong, opor segala macam, bakso itu pasti ada gitu loh. Tapi ya sekarang ya gimana lagi, aduh. Tapi alhamdulillah THR lancar sih, alhamdulillah aku, ya Allah. Itu yang paling bersyukur sih aku. THR ku ada gitu loh, walaupun sedikit gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, aku nggak terlalu mementingkan nominalnya sih. Tapi yang penting dapat aja gitu loh. Dapat aja. Alhamdulillah ya, mentok-mentok aku tabung cuy. Nggak aku jajanin, ini belum ada aku jajanin sama sekali. Paling jajaninnya buat beli makan aja. Nggak aku buat belanja baju atau apa gitu, nggak. Ini kayak ya itu dampaknya ke situ. Aku kok rada malas aja gitu loh, kayak kok lebaran di sini kok kayaknya malas banget ya mau cari-cari baju lebaran gitu ya. Yang notabene itu adalah kayak kebiasaan tiap tahunnya gitu. Kalau baju lebaran lah yang ada yang baru gitu kan tiap tahun, pasti ada yang beda gitu kan. Nah di tahun ini ya aku juga sebenarnya pengen beli gitu, cuman kayaknya rada malas gitu ya. Ditambah aku juga trauma kalau beli sendiri cuy. Trauma beli sendiri, trauma gimana ya, beli beli celana misalkan ketipu sama slim fit, ya Allah, aku bingung gak nih slim fit maksudnya apa gitu loh. Slim fit rupanya ngepres, ya Allah. Pengalaman sih istilahnya ya, buat pelajaran diriku sendiri sih, buat milih-milih harus bisa lebih milih gitu loh. Sebenarnya sih minta tolong bantuan teman ya, tapi ini kalau misalkan ya aku nggak bisa pikirin lah, kalau di rumah kan ada ibuku yang buat milihin baju gitu loh. Alhamdulillah gitu, yang misalkan dia ini bagus apa enggak, cocok apa enggak gitu loh, pas enggak gitu, biasa milihin sih ibuku sih. Tapi kalau sekarang kan mau milihin siapa cuy. Aduh. Oke. Jadi gitulah ya pengalamanku selama lebaran di rantauan. Ya mungkin ada, kalau teman-teman yang berminat mau lihat footage videonya mungkin langsung aja dicek di channel YouTube ya. Di situ ada beberapa footage yang memang ku bikin sedemikian rupa, tapi ala kadarnya gitu, tidak ada editan sama sekali, hanya digabung-gabungin saja gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah stay, yang udah dengerin podcast ini sampai habis ya. Kali ini aku buatnya gak pendek karena memang lagi pengen aja sih. Terlebih juga co-host mungkin lagi lebaran ke tempat temanku di sana. Jadinya aku kepikiran aja, coba bikin sendiri aja lah dulu lah. Nanti ke depannya bakalan ada lagi sih, tetap ada. Aku nargetin sih mungkin ini menjelang aku masuk kuliah online lagi, menjelang masuk praktek atau magang, ya aku usahakan buat beberapa, nanti ada rekaman lagi. Tapi belum tahu mau bahas apa. Mungkin sekiranya kalian ada bahasan bisa langsung aja kirim ke DM Instagramku di @hadrami_prayogi atau ke Twitterku di @hadramisupra, H-nya besar, S-nya besar. Gitu. Jadi mungkin sekian dulu yang dapat
aku bagikan ke kalian ya. Jadi buat teman-teman yang menjalankan buat teman-teman yang merayakan hari raya Idul Fitri, selamat Lebaran ya. Semoga tadi lah doaku, semoga dengan momen ini kita bisa dapat berkumpul lagi, kita bisa dapat banyak lah yang positif lah gitu. Jadi terima kasih yang udah dengerin sampai menit ini. Ya, terima kasih kembali lah ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung. Mohon maaf banget kalau ada yang tersinggung dari perkataanku yang hari ini, ataupun mungkin perkataanku di podcast sebelumnya gitu. Karena di setiap akhir podcast aku tetap minta maaf juga kalau misalkan ada yang salah, ada yang menyinggung segala macam. Dan apalagi, oh iya, jangan lupa buat follow Spotify dan Anchor-nya Iseng Podcast. Langsung aja, kalau misalkan kalian dengerin ini, langsung aja klik tombol follow atau mengikuti ya. Jangan lupa. Dan ya, ditambah juga jangan lupa subscribe channel Hadramis Prayogi. Di situ aku share juga podcast sama video-video yang mungkin ya editan kalah kadarnya gitu loh. Oke. Aku Hadramis Prayogi, undur diri dulu dari Iseng Podcast. Sampai jumpa di Iseng Podcast berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Dadah. Ya. Dadah.